Sebelum kami mempresentasikan, izinkanlah untuk memperkenalkan nama anggota kelompok kami, yaitu ada nama saya Muhammad Imran Suparna. Saya Ribut Rayanata. Saya Meki Advento Panggalamisi. Saya Bima Maulana. Saya Aldi Ramadan. Pengertian Mobile programming adalah suatu proses pengembangan perangkat lunak atau aplikasi yang dirancang khusus untuk berjalan pada perangkat bergerak seperti smartphone, tablet, dan perangkat wearable lainnya. Hal ini melibatkan pengguna berbagai bahasa pemrograman dan alat untuk menciptakan aplikasi yang dioptimalkan untuk platform mobile termasuk Android dan iOS. Lalu selanjutnya ada latar belakang. Setiap klinik biasanya masih menggunakan sistem manual dalam pendaftaran pasien baru. Yaitu ada satu klinik merupakan fasilitas kesehatan tingkat pertama yang sering dikunjungi masyarakat. Lalu kedua, proses pendaftaran manual di klinik masih umum dilakukan yang menyebabkan yaitu waktu tunggu yang lama, antrian tidak teratur, risiko penumpukan pasien, dan dengan berkembangnya teknologi digital, klinik perlu beradaptasi agar pelayanan lebih cepat dan efisien. Lalu di sini ada permasalahan yang kita hadapi, yaitu yang pertama antrian panjang saat pendaftaran pasien, dan yang kedua kurangnya sistem informasi yang terintegrasi. Kemudian yang ketiga, sulitnya pasien mengetahui jadwal dokter secara real time. Kemudian yang keempat, tidak adanya notifikasi atau reminder jadwal pemeriksaan. Lalu di sini ada fitur-fitur yang kita kembangkan pada aplikasi yang telah kita buat. Yang pertama ada daftar dan booking antrian dari rumah. Lalu yang kedua, melihat jadwal praktek dokter. Yang ketiga, melihat riwayat kunjungan. Yang keempat, notifikasi pengingat jadwal konsultasi. Lalu yang kelima, pusat bantuan. Yang keenam, profil pasien. Lalu ada dan lain-lain. Di sini ada juga tujuan pengembangan aplikasinya. Yang pertama, meningkatkan efisiensi dalam proses pendaftaran pasien. Yang kedua, mengurangi waktu tunggu pasien di klinik. Yang ketiga, meningkatkan kualitas layanan dan kepuasan pasien. Dan yang terakhir, 4, mendukung transformasi digital dalam pelayanan kesehatan. Selanjutnya di sini ada kesimpulan dalam digitalisasi layanan kesehatan merupakan langkah penting untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan di klinik. Dua, aplikasi pendaftaran online ini menjadi solusi yang efektif untuk mengatasi masalah seperti antrian, keterlambatan, dan kurangnya waktu, efisiensi, dan informasi bagi pasien. Dengan adanya sistem ini, klinik dapat memberikan layanan yang lebih cepat, tertera, dan profesional. 4. Pengembangan aplikasi ini juga mendukung upaya klinik dalam membangun kepercayaan dan kepuasan pasien secara berkelanjutan. Selanjutnya kami akan mendemokan suatu program yang telah kami buat. Baik, ini adalah tampilan dari aplikasi yang kami buat, yaitu dengan judul Klinik Kelompok 7. Yaitu bagian pertama itu adalah daftar pasien. Di bagian daftar pasien terdapat nama lengkap, email, password, nomor telepon, tanggal lahir, dan alamat. Lalu di sini ada validasi, yaitu nama tidak boleh kosong, email harus menggunakan @gmail, password harus 6 karakter, dan nomor telepon harus 11 karakter. Lalu tanggal lahir juga tidak boleh kosong, dan alamat tidak boleh kosong. Lalu diisi bagian nama lengkap. Untuk emailnya ada @email.com. Lalu untuk passwordnya 5123, B-nya besar,
nomor telepon. Lalu untuk tanggal lahirnya, berisi alamat, lalu daftar sekarang. Lalu selanjutnya dilanjut oleh teman saya Matthew untuk bagian lanjut dan lupa password. Ini saya akan menjelaskan yang namanya lupa password. Kita masukin dulu emailnya. Setelah itu kita cari akun, lalu kita menemukan passwordnya. Habis itu kita balik lagi, kita masukin lagi emailnya. Dan kita masukin passwordnya. Itu kita masuk. Kita masuk login dan lalu ini ada tampilan beranda. Langsung saja kita buat janji temu. Dan di tampilan janji temu ini ada 3 tampilan, yaitu ada poli umum, poli gigi, dan poli mata. Kita contoh untuk mengambil yang poli umum. Dan di janji temu ini ada pilihan, yaitu pilih tanggal. Misalnya kita pilih tanggal 21, oke. Dan ada pilih waktunya. Waktunya itu ada 3 pilihan, dari jam 8, jam 10, jam 12. Kita pilih di jam 10 dan konfirmasi. Lalu janji temu berhasil dibuat. Dan ketika sudah membuat janji temu, langsung saja kita ke tampilan menu riwayat. Dan di sini terdapat ada riwayat yang telah kita isi tadi di janji temu. Langsung saja kita klik. Dan di sini ada tampilan janji temu sesuai dengan yang tadi kita isi di janji temu. Ada tanggal 21 dan bulannya, dan di jam 10, dan di sini ada detail janji temu. Dan di sini juga ada beberapa fitur kayak seperti tambahkan kalender, lihat petunjuk arah. Di sini kita akan kembali ke halaman beranda dan ke notifikasi. Nah, setelah kita dari mengisi di buat janji, kita tuh terdapat sebuah notifikasi yang terdiri dari janji temu dibuat. Nah, kita hasilkan. Nah, ini gambar tampilan. Di sini saya akan menjelaskan tentang profil. Nah, di sini untuk profil dia menampilkan hasil inputan awal yang Bima lakukan pada saat daftar sebagai pasien baru. Di sini ada beberapa fitur, diantaranya itu edit profil. Di sini kita coba ubah nama lengkapnya menjadi Aldi Ramadhan, kemudian nomor telepon, dan tanggal lahir juga. Ini misalkan saya isinya 2017 bulan Juni tanggal 1, ya namanya kita ganti jadi Kamis. Coba simpan perubahan. Oke, jadi di sini kalau kita sudah ubah, kita akan menampilkan tadi profil berhasil diubah. Dan di sini juga ada fitur bantuan dan logout kita ke bantuan. Nah, di sini ada pusat bantuan itu tentang perjalanan sering diajukan FAQ. Itu bisa ditanyakan juga bagaimana cara membuat janji tamu, terus bagaimana cara melihat riwayat janji tamu, terus membatalkan janji tamu, dan mengubah data profil. Di sini juga bisa menyantumkan nomor telepon dan email klinik misalkan. Kemudian di sini juga ada fitur logout. Kalau misalkan kita mencoba klik logout, maka dia akan tampil ke tampilan awal, yaitu tampilan login. Nah, berikutnya di sini kita lanjut ke menu
konsultasi online. Di sini memiliki perbedaan nama dokter ya, beda dengan dokter yang tadi ada di janji temu. Di sini kita ada dokter anak, dokter jantung, dokter mata, dokter umum. Nah, di sini kita bisa cari nama dokternya secara langsung. Misalnya kita cari Budi, maka yang muncul hanya dokter Budi. Nah, di sini juga ada kategori. Ini untuk semua dokter yang ingin ditampilkan. Lalu ini hanya dokter umum, ini hanya dokter anak, lalu ini hanya dokter jantung, dan ini hanya dokter mata. Selanjutnya di sini juga ada nomor darurat yang nanti bisa kita hubungi. Kita mencet hubungi 112. Lalu kita ke pengingat obat. Nah, ini adalah tampilan untuk kita yang suka lupa untuk minum obat. Di sini sudah saya buat. Hari ini ada di jam 8 paracetamol. Diminum setelah makan, diminum dengan makanan berlemak, vitamin D3, amoxicillin, kapsul 200 mg di jam 9, lalu ada paracetamol nanti di jam 2 siang dengan tablet, diminum setelah makan dan lain-lain. Terus di sini juga ada semua obat. Ini semua obat yang kita harus minum. Nah, di sini ada edit obat, riwayat konsumsi, jeda sementara untuk tidak minum obat, lalu hapus obat. Di sini juga kita bisa menambahkan obat nanti. Oke, ini kalau seperti ini masih janji temu yang terjadwal. Jika kita membatalkan, maka tinggal klik silang. Nah, maka janji temu dibatalkan. Lalu kita ke profil. Dan ini tadi yang telah diubah oleh teman saya, Aldi. Lalu kita logout. Saat mencet logout, akan otomatis masuk ke halaman welcome yang ada di sini. Welcome screen, dia masuk ke sini. Lalu kita mencet dari ulang lagi, klik daftar dan dimulai dari awal. Sekian saja untuk presentasi kami dan demo kami tentang project yang telah kami buat, yaitu klinik kelompok 7. Mohon maaf jika ada kesalahan kata-kata dan ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.